Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Oke, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kembali hadir untuk melanjutkan materi pembelajaran IPA, yakni materi hari ini yaitu melanjutkan materi kemarin, yaitu listrik, masih berkaitan dengan listrik dinamis. Mudah-mudahan adik-adik semua yang di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai listrik dinamis. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai arus listrik dan juga hukum Kirchhoff 1. Hari ini kita akan membahas mengenai yang di sini kan kemarin kita sudah memahami konsep arus listrik dan hukum Kirchhoff 1. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu memahami konsep hukum Ohm dan juga memformulasikan besaran-besaran listrik dalam rangkaian tertutup sederhana seperti itu. Oke. Nah, yang pertama yang kita akan lanjutkan hari ini yaitu adalah hukum Ohm. Di mana hukum Ohm ini yaitu berkaitan dengan kuat arus dan juga tegangan. Nah, di mana kuat arus kemarin dilambangkan dengan V. Tegangan maksudnya. Tegangan kemarin dilambangkan dengan V dan I ini adalah dinamakan kuat arus. Nah, di sini kuat arus listrik yang terjadi pada suatu penghantar berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan kedua ujung penghantar. Nah, maksud dari hukum Ohm ini kita akan membahas mengenai adanya hambatan atau hambatan yang terjadi dalam sebuah rangkaian seperti itu. Makanya di sini dituliskan V sama per I sama dengan R, di mana R ini adalah ini tadi hukum Ohm atau hambatan seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat grafiknya di mana V ini tegak lurus, kemudian I ini yaitu sebagai yang horizontalnya seperti itu. Nah, ini kenapa V per I, di mana di sini maksudnya arus ini berbanding terbalik dengan resistor atau hambatan tadi seperti itu, di mana ini akan berbanding terbalik jika resistornya ini besar, maka ini kuat arusnya kecil. Jadi ini akan berbanding terbalik dengan resistor, kuat arus akan berbanding terbalik dengan resistor. Nah, dan juga resistor ini akan berbanding lurus dengan tegangan. Ini V kemarin kan tegangan. Nah, jadi di sini di sini kita bisa memperhatikan di mana rumusnya, atau bisa di sini bisa ditulis sebagai V sama dengan I dikali R, di mana tegangan ini berbanding lurus dengan kuat arus dan juga berbanding lurus dengan tegangan seperti itu. Nah, ini bisa dilihat tadi grafik perbandingan kuat arus dan juga tegangan pada hukum Ohm. Jadi kalau kita membahas mengenai hukum Ohm ada 3 rumus ini, dan pastinya dia di hukum Ohm pasti ada namanya tegangan, ada namanya hambatan, dan juga ada namanya arus listrik seperti itu. Oke, untuk memperjelas pemahaman mengenai hukum Ohm seperti ini dalam pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam contoh soal nih. Ini maksudnya nomor 1. Nomor 1 ini contoh soalnya, contoh soal hukum Ohm. Di sini bisa kita perhatikan sebuah penanak nasi digunakan pada tegangan 220 volt dan hambatan pada alat tersebut adalah 10 ohm. Nah, kemudian berapakah kuat arus listrik yang harus dialirkan pada penghantar agar penanak nasi tersebut dapat berfungsi? Nah, jadi di sini kita bisa menghitung bagaimana sih agar kuat arus listrik pada aliran penghantar listrik ini bisa menyebabkan nasi ini menjadi masak. Nah, jadi teman-teman semua, kalau dalam soal yang seperti ini, kita tidak perlu pusing. Di sini kan panjang sekali nih kalimatnya. Kita cukup memperhatikan apa-apa aja yang kita ketahui. Di sini
diketahui adanya tegangan seperti itu. Tegangannya ada 220 volt. Jadi kita tulis, kemarin kan tegangan itu dilambangkan dengan V sama dengan 220 volt. Nah, jadi kita tulis 220 volt. Kemudian alat tersebut mempunyai hambatan sebesar 10 ohm. Nah, kita tulis lagi untuk hambatan tadi kan dilambangi huruf R. Jadi sama dengan R-nya sama dengan 10 ohm seperti itu. Jadi kuat arus yang dialirkan pada penghantar agar penanak nasi tersebut dapat berfungsi itu berapa? Jadi yang ditanya di sini adalah kuat arus. Nah, jadi biasakan sekali lagi untuk menulis soal-soal atau menulis jawaban itu diperhatikan nih. Diperhatikan ini diketahuinya berapa, ditanyanya apa, itu harus, kalau dalam soal fisika itu harus ditulis semua seperti itu. Nah, ditanyanya ini adalah arus. Jadi penyelesaiannya, nih kita kembali ke awal. Di sini kan ada rumus V sama dengan I dikali R. Jika ditanya I, maka ini kan berbanding terbalik nih. I sama R ini berbanding terbalik, jadi dibalik. I-nya ke sini, R-nya jadi di sini karena yang ditanyakan I. Jadi R-nya di sini yang sudah ditemukan seperti itu. Nah, di sini kan R-nya sudah ditemukan nih, 10 ohm. Jadi tinggal kita masukkan I sama dengan V per R. Nah, I tadi 220 dibagi 10 ohm. Jadi hasilnya 22 ampere seperti itu. Nah, jadi 220 dibagi 10 tinggal hasilnya 22 ampere. Nah, jadi kuat arus listrik yang harus dialirkan pada penghantar agar penanak nasi tersebut dapat berfungsi itu kisaran 22 ampere untuk arus listriknya agar penanak nasi ini bisa cepat matang seperti itu. Nah, sampai di sini untuk contoh soal hukum Ohm. Nah, kemudian yang kedua, gimana sih bentuknya hambatan nih? Ini bentuknya hambatan. Hambatan ini nama alatnya atau bahannya ini disebut dengan resistor. Nah, di sini hambatan merupakan sebuah penghantar yang sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jadi, hambatan ini ada lagi di dalamnya. Jadi, dia berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Nah, di sini bisa dilihat keterangannya di mana resistor sama dengan ini Rho atau P seperti ini itu hambatan jenis namanya. Kemudian ini I ini panjang penghantar, kemudian A-nya adalah luas penampang. Ini untuk satuannya. Seperti itu, ini untuk rumusnya. Nah, kemudian hambatan jenis atau P kecil seperti ini itu merupakan sebuah penghantar yang bertambah besar secara linear karena kenaikan suhu seperti itu. Maksudnya seperti apa? Jadi, hambatan jenis ini bertambah besar apabila secara linear karena kenaikan suhu. Nah, apabila suhunya makin naik, ini hambatan jenis ini akan semakin besar seperti itu. Jadi, kalau hambatan jenisnya kecil, otomatis kenaikan suhunya juga kecil seperti itu. Nah, kemudian untuk hambatan pengantar, di mana hambatan pengantar ini juga merupakan fungsi linear dari suhu. Makanya ditulis rumus PT sama dengan P0 ini Rho bacaannya untuk seperti ini, Rho T ditambah Rho 0 dalam kurung 1 ditambah X delta T. Delta T ini adalah perubahan dari kenaikan suhu. Nah, di sini RT R0 ditambah 1 ditambah delta L del X delta T. Nah, di sini masih sama seperti tadi, ada hambatan jenis, ada hambatan penghantar, kemudian ini untuk koefisien suhu nih, untuk koefisien suhunya. Kemudian untuk delta T ini adalah perubahan dari suhunya seperti itu. Nah, untuk hukum Ohm seperti ini mungkin untuk penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga yaitu mengenai rangkaian hambatan. Nah, dalam rangkaian hambatan kita akan mengenal dua rangkaian, di mana yang pertama yaitu ada rangkaian seri dan juga ada rangkaian paralel. Nah, maksudnya apa sih? Maksudnya rangkaian seperti ini, maksud dari rangkaian-rangkaian seperti ini adalah salah satu contoh pengaplikasian kita dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalian tentu semuanya tahu ada yang namanya lampu. Kenapa sih lampu itu bisa menyala? Kenapa lampu itu ada masa pakainya, tiba-tiba 1 bulan udah mati. Kemudian lampu itu bisa hidup di berbagai macam, misalkan di ruangan 1 bisa hidup, di ruangan 2 bisa hidup, di ruangan 3 bisa hidup. Nah, itu kenapa terjadi? Ini ada kaitannya dengan rangkaian seri dan juga rangkaian paralel.
Seperti itu. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai rangkaian seri, di mana rangkaian seri ini merupakan sebuah hambatan dengan hambatan